Halo teman-teman semua, bertemu lagi dengan saya Nur Sandi. Baik, jadi di video kali ini aku bakalan share lagi ke kalian ya. Di sini aku bakalan share bagaimana cara untuk ngedeploy aplikasi Laravel kita ke cloud hosting ya. Nah, di sini aku bakalan make Laravel versi terbaru ya tentunya, yaitu Laravel 11. Nah, nanti kalian boleh ikutin aja ya step by stepnya bagaimana sih best practice-nya ketika kita ngedeploy aplikasi kita di cloud hosting ya. Nah, di sini untuk spesifikasi cloud hosting yang aku pakai itu yang paling minim banget ya. Untuk providernya kalian bebas ya untuk pilih provider manapun, misalkan ID Cloud Host, Keywords.com, Niaga Hoster, Hostinger dan juga yang lain ya, bebas ya. Nah, cuman untuk spesifikasinya, nah di sini aku pakai spesifikasi yang paling minim ya dari provider yang aku pilih. Nah, biasanya kan kalau share hosting itu kan ada beberapa paket ya, misalkan ada Starter Pro, ada Basic Pro, ada Entrepreneur Pro dan juga yang lainnya. Nah, di sini aku pakai yang Starter Pro yang kira-kira untuk harganya itu lumayan murah ya. Nah, jadi per tahun itu sekitar ya 400.000 ya atau 380 ribuan, sudah include hosting dan juga domain.com ya. Nah, jadi nanti kalian bebas pilih aja ya provider yang kalian mau. Oke, jadi pertama tentunya kita perlu kelola semuanya nanti di cPanel ya. Karena balik lagi ya, dashboard dari masing-masing provider kan beda, tapi untuk cPanelnya itu pasti sama ya. Nah, di sini aku bakalan login aja. Nah, misal di sini aku udah login ya. Jadi by default dashboard cPanel-nya kayak gini ya. Kalian tinggal pilih aja tim yang disediakan apa. Misal di sini aku pakai Jupyter ya karena nggak ada pilihan yang lain. Oke, nah ini spesifikasi dari cloud hosting yang aku pakai. Ini lumayan bengkak ya. CPU-nya 99% kepake, kemudian memori fisiknya cuman 500 mega ya. Ini untuk RAM-nya. Nah, untuk disk usage-nya juga udah lumayan besar ya. Jadi setengah dari 1 GB 40% gitu. Dan sisanya ya sama gitu ya. Misalkan versi MySQL-nya dan juga yang lain gitu. Karena sebelumnya aku udah make ya di sini untuk domain utamanya. Nah, jadi di sini aku make subdomain aja ya untuk deployment-nya. Nah, tapi kalau misalkan kalian make yang domain utama itu harusnya bisa di skip aja ya untuk setup subdomainnya. Nah, jadi gampangannya kita bisa cari bagian domains, kemudian kalian pilih aja nih yang domains. By default itu cuman ada satu ya, ini untuk yang domain utama gitu. Dan juga untuk root directory-nya ada di public_html. Misal aku bikin lagi untuk subdomainnya. Nah, misal aku kasih nama aja chat.w2learn.com ya, karena aku mau ngedeploy aplikasi Messenger Clone ya. Nah, ini kenapa Messenger Clone? Karena di situ udah pakai versi Laravel 11. Kalau misalkan kita pakai yang PDF Tools, kita nggak bisa configure untuk Laravel Reverb ya di share hosting ini karena fiturnya dikit banget ya. Nah, kita nggak ada akses buat terminalnya juga dan juga untuk konfigurasi yang lainnya ya. Jadi misal di sini aku make yang chat aja. Nah, terus di sini kalian bisa update juga ya untuk root directory-nya. Misal by default itu sesuai dengan nama domainnya, ada chat.w2learn.com ya. Aku bisa submit aja. Nah, ini otomatis ya udah ada nih untuk domain chat.w2learn.com. Kalau misalkan kalian kontrol klik, ini otomatis error ya karena emang kita belum konfigurasi apa-apa. Misal di sini untuk toolbarsnya aku aktifin aja. Nah, ini kita biarin dulu aja nggak masalah ya. Kita akan konfigurasi satu persatu. Misal aku coba manage aja dulu. Nah, jadi by default informasinya kayak gini ya. Ada dokumen rootnya, kemudian kalian bisa remove domainnya juga ya. Atau misalkan kalian mau ganti untuk subdomainnya, kalian bisa remove terus bikin baru lagi. Ini ada dokumen root, ada redirect to juga ya, dan informasi yang lainnya. Oke, di sini aku bisa abain aja. Kita balik lagi ke tools. Kemudian kita akan konfigurasi untuk PHP-nya ya, karena by default dia belum milih tuh untuk versi PHP-nya berapa. Karena yang udah ada default PHP-nya itu untuk yang domain utama, untuk subdomain belum ada. Jadi kita bisa pilih yang multi PHP manager di sini. Biar nanti kita bisa konfigurasi untuk domain A atau domain utama pakai PHP berapa, untuk domain B atau subdomain chat.w2learn itu pakai PHP berapa gitu ya. Ini aku bisa checklist, kemudian kita pilih aja versi yang 8,3 ya atau 8.3. Kalian bisa apply. Oke, di sini udah sukses ya. Jadi untuk domain utama aku pakai PHP 8.0, untuk subdomainnya aku pakai 8.3 ya. Kayak gini aja. Sederhana banget ya.
back lagi ke tools, kemudian kita akan enable untuk ekstensinya. Jadi kalian balik lagi ke PHP, scroll aja ke bawah nih. Di sini kita bisa pilih yang select PHP version ya. Nah, misal di sini ada informasi untuk domain dan juga versi PHP ya. Kayak yang disinggung sebelumnya. Nah, misal kalian mau modifikasi untuk ekstensi yang PHP 83 di sini, 83. Karena di sini aku kebetulan nggak ada tambahan apa-apa ya, nggak ada Imagick, nggak ada misalkan Redis dan juga yang lain, jadi aku nggak perlu enable apapun ya. Dan ditambah karena ini shared hosting yang paling starter gitu ya, yang paling murah, makanya aku nggak ada akses juga ya buat install menggunakan Patchel atau menggunakan Perl yang ada di cPanel ini, dan itu fail terus gitu. Makanya sementara di sini kita nggak perlu rubah apapun ya, tapi kalian bisa pilih yang option ini. Misal kita akan pakai yang 83 nih, terus kalian mau update apa nih? Misal aku update untuk bagian ini deh, yang post max size-nya aku naikin ya 16 mega. Kemudian upload max file size-nya biasanya aku 1:4 ya. Nah, ini jadi 4 mega aja. Jadi misalkan upload file size-nya 4 mega, nah untuk post-nya biasanya aku 16 mega gitu. Sederhana banget. Oke, kayak gini aja. Display error-nya kalian boleh tampilin, boleh juga enggak ya. Kalau misalkan udah, ini by default sudah tersave ya. Jadi kita nggak perlu save secara manual gitu. Oke, kita back lagi aja ke sini. Nah, selanjutnya setelah kita konfigurasi untuk PHP, ekstensi, dan juga option lainnya, kita perlu setup untuk database-nya. Karena by default nggak langsung dibuatin ya. Kita nggak bisa langsung akses phpMyAdmin, terus bikin dari sana, nggak bisa. Makanya kita perlu bikinnya dari cPanel, database-nya. Nah, kemudian username password-nya apa. Nah, baru kita bisa akses phpMyAdmin buat import database lokal kita ya. Oke, coba kita ke database nih. Kalian pilih aja yang MySQL databases. Nah, di sini kita bisa bikin aja nama database-nya misalkan chat ya. Nah, ini otomatis ditambahkan prefix w_learnco_chat ya. Nggak masalah, kita create aja database-nya. Kalian bisa go back. Nah, kemudian kita perlu konfigurasi juga untuk username dan juga passwordnya. Karena by default di sini dia nggak secara otomatis ya, langsung aktif itu untuk username passwordnya. Makanya kita perlu bikin terlebih dahulu. Kalian bisa pakai username password yang sudah ada, tapi di sini karena emang kita anggapannya itu mulai dari nol ya, makanya kita bisa bikin aja. Misalkan new user atau user barunya apa, misal di sini aku samain aja username-nya w2learnco_chat. Nah, kemudian passwordnya misalkan chat @secret. Kalian bebas ya nanti passwordnya apa. Misalkan di sini aku bisa retype chat @secret kayak gini. Nah, di sini udah good ya. Untuk strongest-nya kita bisa create user aja. Oke, kalau misalkan udah dibikin usernya, kita bisa go back. Kemudian kita perlu set ya. Jadi username ini untuk misalkan database apa, nah, itu kita perlu set ya. Nah, misal di sini kita akan tambahkannya untuk add user to database. Misalkan w_learnco_chat, database-nya apa? Misalkan database-nya w_learnco_chat ya. Nah, ini biar nggak bingung ya, untuk username dan juga nama database-nya sama. Kalian bisa bedain biar lebih secure ya. Tapi di sini biar lebih gampang aku samain aja. Aku bisa add. Kemudian privilege-nya aku set aja ke all. Kalian tinggal save aja nih, make changes. Kemudian kita bisa go back lagi. Oke, nah di sini harusnya sudah otomatis ya untuk yang w_learnco_chat. Nah, ini privilege usernya sudah ada. Sekarang kita bisa import database-nya ya. Coba back lagi ke tools. Di sini, kemudian kalian cari aja phpMyAdmin ya. Nah, ini kita nggak perlu remote database ya, karena ya sederhana ya, kita cuma mau nge-import doang gitu. Aku bisa pilih nih yang phpMyAdmin. Nah, ini otomatis nge-redirect ya nanti. Nah, terus kalian bisa pilih aja yang w_learnco_chat. Kemudian kita import database ya, kayak gini. Nah, sekarang kalian pastiin database-nya udah ada ya, udah ada terlebih dahulu. Kalau misalkan belum ada, kalian bisa export dulu. Coba di sini aku buka aja yang phpMyAdmin. Kemudian kita bisa export ya. Nah, kebetulan aku nama database-nya itu w2_chat. Kemudian aku export aja nih. Oke, export aja semua. Di sini kayaknya sebelumnya udah ada ya. Jadi ada flag 1 di belakang, nggak masalah. Aku bisa close aja. Kemudian kita akan importnya di sini. Oke, pertama pilih filenya maksimal 50 mega ya, karena di sini cuman berapa KB.
Itu harusnya nggak ada masalah ya, nggak ada notice, nggak ada error juga. Coba kita import aja langsung. Nah ini udah sukses semua ya, tabelnya udah berhasil diimport. Kalau misalkan kita back ke structure, nah ini udah banyak ya, ada 16 tabel gitu. Kalau misalkan nanti kita modifikasi, kita bisa run migration juga nanti via cPanel ya. Walaupun nggak langsung terminal, nanti aku bakalan kasih tips nih, walaupun tanpa terminal kita bisa tetap execute untuk beberapa komen Laravel ya. Oke, next kita back lagi ke cPanel. Nah, selanjutnya kita perlu upload project kita. Nah, ini karena di sini udah ada fitur Git ya. Kalian cari aja nih, di sini ada Git version control. Nah, jadi kita bisa langsung pull aja ya dari repository kita. Oke, nah ini sebelumnya aku udah ada juga untuk yang main project ya atau main domain. Nah, ini kita bisa create baru. Kemudian coba kalian buka aja GitHub. Kemudian clone dari repositoriku ya. Di sini namanya W2 chat. Nah, di sini pastiin repositori kalian itu public ya. Kalau misalkan private, nah ini kita bakalan failed. Nah, karena di sini aku make cloud hosting yang starter pro ya. Kebetulan fiturnya nggak banyak ya, termasuk untuk accessing SSH-nya juga ya. Nah, di sini sebenarnya ada untuk SSH aksesnya. Cuman kalau misalkan kalian cek aja nih SSH akses, kalian bisa tambahkan SSH key, kemudian import aja di Git kalian ya atau di repository kalian nih. Misalkan ke setting kemudian tambahkan untuk SSH aksesnya. Nah, itu nggak secara otomatis langsung sukses ya. Karena kalian perlu samain juga tuh untuk email yang ada di Git cloud hosting kalian dengan yang di reponya itu sama ya. Makanya ketika menggunakan repository private, misalkan menggunakan Git itu bakalan failed ya. Jadi kalau misalkan kalian make yang basic pro atau yang udah ada fitur terminal, nah kalian bisa main-main di sana ya, termasuk untuk konfigurasi Git dan juga SSH aksesnya lebih mudah ya. Nah, di sini karena aku nggak ada akses ke sana. Nah, di sini aku mastiin dulu ya, reponya itu sudah public ya. Kalian bisa copy aja nih, copy URL to clipboard. Kemudian aku bisa paste aja di sini. Oke, sesimpel itu ya. Nah, jadi by default itu ada di home, learnco, kemudian repository / messenger clone. Nah, kita kan nggak mau di situ ya. Nah, jadi di sini aku bisa replace, kemudian kalian ketik aja chat.w2learn.com ya. Ini sesuai dengan root directory dari subdomain yang aku buat ya. Kalau misalkan kalian menggunakan domain utama, harusnya wlearnco/public_html aja udah cukup ya. Nah, di sini untuk repository name-nya messenger clone, kalian boleh rename atau biarin juga, nggak ada masalah ya. Misal aku create. Nah, di sini ada error ya, katanya you cannot use the home bla 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 gitu ya. Nah, di sini errornya itu because it already contains files ya. Nah, karena rulesnya itu ketika kita mau clone ke specific directory, pastiin foldernya itu kosong ya, nggak ada isi apapun. Nah, ini ada isinya karena sebelumnya kita udah ngekonfigurasi untuk PHP kita ya, untuk ekstensi dan juga options lainnya. Nah, makanya secara default dari si panel itu bakalan ngebikin satu file ya, .htaccess atau php.ini di sana. Nah, kita perlu hapus dulu ya. Nah, biar nanti kita bisa clone nih untuk yang repository kita di folder chat.w2learn.com gitu ya. Jadi kita perlu back lagi nih ke tools misal. Nah, di sini kalian bisa klik kanan kemudian open link in new tab. Kemudian aku cari aja file manager nih di sini. Aku bisa open. Yang ini aku close aja ya. Nah, terus kita bisa cek aja nih di chat.w2learn.com ya, karena di sini kebetulan root directory yang ku pakai. Nanti kalian tinggal sesuaiin aja subdomainnya apa, atau kalau misalkan di public_html pastiin isinya kosong dulu ya. Jadi misal di sini directory is empty, cuman kita pastiin dulu untuk show hidden files. Aku bisa save. Nah, ini ada satu file ya, .htaccess. Coba kalau misalkan kita edit nih, edit atau view aja ya. Misal, nah di sini isinya itu kayak gini doang sebenarnya. Jadi domain kita untuk yang subdomain ini pakai PHP 83 ya, kayak gitu doang. Nah, ini kita nggak boleh hapus ya. Karena kalau misalkan dihapus, default PHP-nya nanti ganti ya, bukan 83 tapi misalkan 7 atau yang lainnya gitu. Jadi sementara aku bisa hapus dulu. Tapi jangan yang permanen ya, biar nanti kita bisa restore gitu ya untuk .htaccess-nya. Kalian bisa confirm aja. Kemudian pastiin dulu di trash-nya itu ada nih .htaccess ya, karena kita bakalan restore biar balik lagi ke chat.w2learn.com ya di sini. Oke. Jadi misal sekarang aku balik lagi ke ini ya, Git version control, kemudian kalian bisa create. Nah, di sini otomatis sukses ya. Nah, karena folder kita kosong, nggak ada isinya. Kalau ada isinya bakalan error ya atau gagal gitu. Kalian bisa manage.
Nah, kalau misalkan kalian mau ganti untuk branch-nya juga bisa ya. Misalkan di sini aku ada reverb support, ada juga main. Nah, di sini aku pakai yang main ya, karena aku nggak konfigurasi untuk yang reverb-nya di sini gitu. Kemudian kita bisa cek lagi aja di file manager. Kemudian kita bisa cek yang chat.w2learn.com ya di sini. Nah, ini otomatis muncul ya untuk semua folder atau semua isi dari repositori kita ya yang ada di sini. Cuman kita perlu konfigurasi beberapa ya, .env-nya, kemudian vendornya juga belum ada ya, karena kita nggak bisa running Composer di tools kita ya. Ya sebenarnya sih bisa aja gitu, cuman di sini kita nggak tahu gitu ya, apakah Composernya itu failed atau enggak ya. Makanya nanti yang kita configure di jobs gitu, cuman beberapa komen Laravel doang gitu. Oke, misal aku bakalan copy .env yang kupunya itu dari lokal komputerku aja. Jadi di sini misal aku bikin new file, kalian new file, kemudian .env. Kalian sebenarnya bisa aja copy paste gitu ya, tapi nggak masalah karena aku bakalan copy dari lokal komputerku. Create new file, kemudian kita bisa edit ya. Oke, by default isinya kosong. Coba kalian ke folder project kalian. Misal di sini aku sudah masuk ya ke projectku, ada W2 chat. Kemudian aku bisa buka aja .env ya. Misal aku copy semua. Nah, kemudian aku bisa paste aja ya kayak gini. Oke, next kita akan sesuaiin untuk env-nya. Misalkan aku set aja ke production. Kemudian app key-nya biarin aja karena di sini udah unik ya. Untuk debug-nya kalian boleh set ke false atau ke true, nggak masalah juga ya. Karena kebetulan di sini kita masih coba-coba ya, nggak tahu juga apakah setelah di save itu nanti otomatis langsung jalan atau enggak. Makanya debugnya sementara di set ke true aja dulu ya. Kemudian untuk app URL-nya kita arahin aja ke domain kita, misalkan chat.w2learn.com. Sisanya harusnya sama. Kemudian, nah di sini untuk DB connection-nya kalian pastiin ya, sesuaiin. Misalkan untuk DB database-nya itu apa. Nah, untuk database name-nya aku pakai ini nih, wlearnco_chat ya kan. Coba kita back lagi ke sini. Kemudian username-nya juga sama. Terus untuk password-nya di sini aku pakai chat@secret kayak gini. Jadi nanti kalian sesuaiin ya untuk 3 credentials ini nih. Kemudian untuk broadcast-nya aku biarin pakai pusher, sisanya aku pakai yang lokal aja ya, nggak masalah. Nah, termasuk untuk mailnya aku pakai resend aja nggak masalah ya. Kalian tinggal konfigurasi kalau misalkan pakai email dari hosting kalian. Oke, gitu aja. Di sini reverb-nya aku bisa hapus karena aku nggak pakai ya. Harusnya segini cukup. Coba aku save dulu. Nah, kemudian kita perlu upload secara manual untuk vendornya karena kita belum punya ya untuk vendornya. Oke, coba aku upload aja. Kemudian kalian buka lagi project kalian di sini. Kita akan refill aja ya. Misalkan refill in Finder atau in Explorer. Tinggal sesuaiin aja. Nah, di sini aku bakalan zip dulu ya untuk vendornya doang gitu. Yang lainnya biarin aja. Nah, termasuk karena kan di sini kita pakai building asset ya, menggunakan feed. Nah, itu kita perlu upload manual juga nanti. Tapi nanti kita akan coba ya best practice-nya gimana gitu. Oke, coba aku compress dulu. Kemudian aku bisa select file. Nah, di sini sebenarnya kalian bisa langsung drag juga ya. Cuman karena aku di mode maximize, jadi agak susah ya. Nah, di sini kebetulan aku save di folder YouTube. Kemudian W2 chat di vendor.zip ya. Aku bisa open aja. Ini tergantung speed kalian ya. Kalau misalkan speed internetnya kurang bagus ya harusnya lama juga ya pas saat uploading ini. Tapi kalau misalkan internetnya cepet harusnya cuman berapa detik juga selesai gitu. Nah, ini udah sukses, kita bisa close, kemudian kita coba reload aja nih ya. Reload harusnya sudah ada vendor.zip nih. Kalian klik kanan, kemudian bisa ekstrak aja langsung ya. Misal aku mau ekstrak di sini, aku ekstrak. Nah, di sini secara otomatis ya ada macOS dan lain-lain gitu. Ini tergantung dari OS yang kalian pakai. Misal aku close aja dulu, pastiin vendornya udah ada nih. Kemudian yang underscore Mac OS X kita bisa hapus aja ya. Aku hapus, kemudian aku juga hapus untuk vendornya ya, karena harusnya di sini aku udah nggak butuh ya. Misalkan delete aja, confirm. Nah, sekarang coba kita reload aja ya. Nah, ini sebelumnya aku ada cache. Nah, karena aku kan sebelumnya coba-coba juga ya untuk domain ini dan nge-crash juga ya. Makanya tadi ada sedikit error gitu, tapi harusnya di kalian nggak ya. Nah, munculnya by default itu list foldernya. Karena kita nggak hide untuk HT aksesnya, kita juga belum restore ya untuk .ht aksesnya. Nah, sekarang kita bisa akses saja /public. Kita akan cek ya.
Nah, di sini ada error nih, feed manifest not found, karena kita nggak sertain untuk build manifest.json ya. Nah, karena di sini kita nggak bisa auto deploy di cPanel kita ya, karena satu menggunakan starter juga. Nah, ditambah di sini untuk Node.js-nya aku nggak aktif ya. Makanya kalau misalkan kalian pakai yang starter mungkin ya sama gitu ya, kayak yang aku punya nih kayak gini. Coba kalian setup aja nih yang Node.js ini by default nggak aktif ya. Kalian harus request dulu kalau misalkan bisa ya. Kalau misalkan nggak bisa ya berarti emang kalian harus upgrade ke versi yang lebih agak mahal gitu ya, atau yang lebih kompleks gitu fiturnya. Nah, cuman karena sebenarnya untuk yang manifest ini aku kan cuman butuh build-nya aja gitu ya. Dan males juga ya kalau misalkan kita perlu ngelakuin npm run build terus-terusan gitu ya di cron job kita, sedangkan di sini kita nggak punya akses ke terminal ya. Oke, misal untuk build ini kalian sebenarnya sih bebas ya, kalian bisa upload build-nya, folder build yang ada di lokal kita ke file manager gitu, atau kalian bisa sertain aja build-nya itu ke repository GitHub ya. Jadi sekarang misal aku mau sertain aja ya, ini yang vendornya aku bisa hapus dulu. Kemudian di public ini, ini kan sebenarnya kita udah pernah nge-build nih ya. Coba buat make sure aja, jalankan lagi npm run build. Nah, ditambah untuk build-nya kita menggunakan TypeScript dan lain-lain, nggak ada akses terminal itu susah banget ya. Makanya alternatifnya ya udah kita build-nya itu atau deploy-nya di lokal, push di GitHub repository, kemudian itu di-include juga ya di file manager cPanel kita. Oke, misal kita akan update untuk Git iconer-nya. Di sini untuk build kita akan hapus nih ya yang ini. Aku bisa hapus, kemudian save aja. Nah, ini otomatis ya build-nya itu jadinya ada changes-nya gitu, atau di-detect sebagai changes. Nah, ini kita bisa tambahkan aja commit-nya. Misalkan git add, git commit -m, misalkan message-nya apa, bebas gitu ya. Oke, misal kayak gini. Nah, nanti kalian sebenarnya sih bebas ya. Kalau misalkan cPanel kalian fiturnya itu banyak, bisa akses terminal, ini nggak perlu disertakan juga nggak masalah ya. Tapi sebenarnya sih untuk build ini kan kita nggak terlalu signifikan ya changesnya ya. Apalagi kan kita perlu juga gitu. Ketika misalkan ada update di resources.js, kita ngelakuin build dan otomatis kita push ke repository ya. Nanti dari cPanel ya tinggal kita pull aja gitu, selesai. Kita nggak perlu ngelakuin deploy apapun ya, ngelakuin run build atau yang lainnya. Oke, misal kayak gini aja. Kita akan commit ya. Nah, di sini banyak ya, lumayan changesnya. Kemudian kita bisa push aja. Oke, misal kayak gini aja. Nah, terus kita akan coba reload ya. Nah, tapi kalau misalkan di reload harusnya nothing happens ya. Nggak ada yang terjadi gitu. Karena GitHub kita nggak bisa langsung auto deploy ke cPanel kita gitu. Just information aja. Nah, sebenarnya GitHub itu kan nyediain webhook ya. Atau GitHub Action gitu. Nah, kita sebenarnya bisa nambahin webhook. Jadi ketika kita ngelakuin push ke GitHub repository kita, nah kita bisa nge-trigger cPanel atau apapun gitu ya, VPS atau yang lain juga bisa gitu. Nah, biar nanti yang di-trigger itu otomatis ngelakuin deploy atau ngelakuin pull request dan lain-lain gitu. Nah, sayangnya cPanel yang kita punya itu fiturnya nggak banyak ya. Jadi kalau misalkan kalian cek di Git version control, di sini nggak ada fitur webhook-nya. Makanya ya kita perlu deploy-nya secara manual ya, atau ngelakuin pull or deploy-nya ini secara manual gitu. Kalian bisa cek di sini untuk last commit-nya ada add check for lasting time in local storage ya. Nah, terus kalau misalkan kalian cek, nah di sini ada information sebenarnya. Jadi untuk ngelakuin deployment, nah pastiin repository kita itu memenuhi beberapa permintaan berikut ya, atau persyaratan berikut nih. Ada .cpanel.yaml, ada juga misalkan no uncommitted changes, jadi nggak ada perubahan di checkout branch-nya gitu. Nah, tapi kalau misalkan aku cek di sini, atau misalkan kalian bisa tonton aja video deploy di cPanel itu, paradigmanya itu agak beda ya. Jadi di sini kalau misalkan yang manual or pull deployment ya gampang aja gitu ya. Kita ini nih anggap misalkan local computer, kemudian push ke GitHub repository, kemudian dari cPanel ngelakuin pull ke sini ya.
Nah, karena kita nggak ada terminal, nggak ada apapun gitu, nah sebenarnya kita bisa nambahin auto deploy ya di .cpanel itu, tapi ya sama aja gitu, manual ya. Ditambah kita nggak ada fitur yang lainnya, kita nggak bisa install beberapa dependensi, jadi ya kita bisa skip nih untuk yang deploy ini. Nah, untuk automaticnya itu agak beda ya. Jadi, nah kita akan ngelakuin pull dari repository, kemudian kita yang akan langsung nge-push ke cpanel gitu. Nah, nanti dari cpanel dia bisa ngelakuin auto deploy ya. Cuman kan kita nggak ada akses ke WHM dan lain-lain gitu ya buat manajemen cpanel kita. Nah, makanya yang ini kita nggak bisa lakuin nih. Untuk yang fitur deployment ini juga ya kita nggak perlu juga ya, karena sama aja ketika kita ngelakuin pull misalkan dari cpanel pull ke GitHub repository, kita kan sebenarnya nggak terlalu banyak yang perlu dieksekusi ya. Jadi ya udahlah gitu, nggak ada masalah ya, kita bisa manual aja gitu. Nah, tapi kalau misalkan kalian mau tambahkan juga untuk nambahin .cpanel.yaml ya buat ngelakuin deploy misalkan PHP Artisan migrate atau optimize clear, nanti kita akan coba lihat nih ya bisa diimplement atau enggak gitu. Nah, tapi yang jelas kayak gitu ya untuk deployment di cpanel ini agak berbeda ya ketika kita ngedeploy misalkan di VPS menggunakan CI/CD dan yang lainnya gitu. Oke, coba aku close saja. Kemudian di sini kalian bisa update from remote buat nyertain folder build tadi ya. Oke, di sini sudah ada nih add build folder to the GitHub repository ya. Oke, habis itu kita akan coba reload lagi di sini. Nah, ini otomatis muncul ya, cuman gambarnya belum ada. Nah, misal aku bisa login aja, ini harusnya nggak ada error ya. Nah, ini otomatis muncul, cuman ya tadi gambar belum muncul. Kemudian, nah kita perlu ilangin juga nih untuk slash publicnya. Makanya kita perlu konfigurasi lagi ya. Kita akan tambahkan htaccess dan juga yang lainnya gitu. Coba balik lagi ke sini ke VS Code kita. Di sini aku mau tambahkan titik htaccess. Tambahkan aja titik htaccess kayak gini. Terus kita akan sertakannya untuk htaccess yang ada di cpanel kita ya, yang pernah kita hapus tadi. Jadi misal di sini kalian cek aja di trash ya. Kemudian ini untuk htaccess-nya kita bisa coba untuk edit aja nih langsung. Kemudian aku mau copy aja ya semua nih. Kita bisa copy. Kalian bisa close. Kemudian aku paste di sini ya kayak gini. Nah, terus aku bisa tambahkan aja ya untuk rules yang aku pengen gitu. Jadi misal di sini kita akan hide nih untuk foldernya. Jadi ketika misalkan orang akses chat.wedwalearn.com, list foldernya itu di hide ya, multi-views indexes. Kemudian kita akan bikin nih kayak gini rulesnya, request file name bla 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 gitu ya. Kemudian di sini yang jelas ketika orang akses root kita nih chat.wedwalearn.com, otomatis ngelakuin load ke server.php ya. Nah, kita akan tambahkan untuk server.php-nya biar nanti server.php otomatis manggil yang ada di public/index.php. Jadi biar nanti nggak muncul nih untuk list foldernya kayak tadi ya. Kalau tadi kan masih munculin semua. Nah, ini kita tambahkan aja server.php kayak gini. Nah, misal isinya sederhana aja. Kita akan ambil URI-nya dulu. Kemudian di sini ada pengecekan ya ketika file exist. Nah, intinya di sini kita manggil nih public/index.php ya. Coba aku save aja semua. Kemudian kita perlu push dulu ya. Jadi nggak instan langsung update semua gitu kan. Nggak gitu ya. Makanya kita perlu update manual gitu. Kalian bisa bikin aja commit. Nah, kebetulan di sini aku ada shorthandnya ya untuk git add, git commit. Jadi bisa langsung aja. Misalkan git add, kemudian git commit, misal nama commitnya apa. Nah, misalkan message-nya add.htaccess to remove/public from URLs gitu ya. Kayak gini aja. Aku bisa enter, kemudian kita bisa push aja ya, git push, atau kalau di sini aku make gp gitu ya. Ini biar cepet aja ya. Oke, di sini kita perlu ngelakuin pull lagi ya. Ini update from remote. Nah, ini udah sukses ya. The system successfully updated from repository apa gitu ya. Oke, coba kita reload lagi nih. Di sini kita akan hapus untuk /public. Kalian cek dulu. Nah, ini otomatis ya. Kita nggak perlu akses /public lagi. Jadi kalau misalkan aku coba logout, kemudian aku bisa login lagi ya, kayak biasa. Nah, ini kita nggak perlu akses /public. Jadi simple banget ya. Nah, ini kita ngelakuin removing /public dari aplikasi kita gitu. Nah, next kita perlu munculin nih untuk gambarnya. Coba aku ke profile dulu.
Kemudian di sini aku bisa pilih ya gambarnya. Misal aku open aja, kemudian aku bisa save gitu ya. Karena kebetulan storage nggak kita include ya ke repository kita. Oke, di sini nggak muncul ya. Kalau misalkan kita open image in new tab, otomatis nggak ada gitu. Makanya kita perlu bikin symlink terlebih dahulu ya. Nah, ini bikin symlinknya sederhana ya. Kita bisa pakai cron job aja. Nah, nanti kita running per menit gitu. Habis itu setelah symlinknya di execute, kita bisa hapus saja ya. Kalian cari aja cron jobs kayak gini, karena nggak ada terminal sekali lagi gitu. Nah, di sini untuk nambahin cron job sederhana ya. Untuk yang default PHP, kalian bisa langsung pin PHP. Tapi karena di sini aku pakai PHP 83. Nah, ini aku perlu sesuaiin ya. Misalkan EA di sini, kemudian PHP-nya 83, path-nya home, WeLearnCo, chat.w2learn.com, kemudian script-nya apa gitu ya. Oke, aku bisa run per menit. Kemudian di sini kita bisa tambahkan aja. Aku coba copy dulu ya dari sini. Aku copy, kemudian paste, kita ganti jadi 83 ya. Kemudian path-nya home /WeLearnCo/ apa? chat.w2learn.com. Kemudian perintah artisannya apa? Artisan storage link. Kayak gini ya. Jadi sederhana, aku tambahkan aja langsung komennya user local bin bla 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 home WeLearnCo chat.w2learn.com artisan storage link. Nah, ini kita perlu tunggu ya selama 1 menit. Nah, habis 1 menit harusnya gambarnya otomatis muncul ya, atau kita bisa cek folder storage-nya di public project kita ya. Oke, coba aku cek di file manager, kemudian ke public di sini, coba aku reload. Nah, ini otomatis ya, udah muncul nih. Karena udah muncul, cron job ini aku bisa hapus ya, karena kita nggak perlu ngelakuin storage link terus-terusan ya, cukup sekali aja gitu. Oke, kalian hapus aja. Nah, nanti kita akan tambahkan juga untuk running schedulernya di sini ya. Oke, coba aku reload gambarnya. Nah, ini otomatis udah muncul. Harusnya di profile ini juga muncul. Nah, ini otomatis muncul ya, kita bisa back ke chat list. Nah, ini juga otomatis muncul tuh ya di bawah ini nih, di setting, ini otomatis muncul. Jadi sederhana ya, kalau misalkan kita butuh, misalkan nge-execute migration dan lain-lain, nah itu kita bisa tambahkan ya dengan bantuan cron job ini. Walaupun ya sebenarnya sih ini bukan best practice ya, kalau misalkan mau execute comment ya enaknya pakai terminal gitu. Cuman karena nggak ada fitur terminalnya, daripada kita misalkan harus request untuk upgrade dari hosting kita, nah ini kita bisa manfaatin alternatifnya ya, kayak gitu teman-teman. Nah, terus karena messenger clone kita ini kan perlu running scheduler ya, nah ini kita tambahkan juga. Jadi yang tadi harusnya aku nggak langsung hapus ya, misal copy dulu, tapi nggak masalah deh. Nah, misal aku tambahkan lagi once per minute, kemudian di sini kita tambahkan komennya. Nah, ini aku udah copy komennya, user local bin, kemudian PHP-nya, terus spasi ya, hati-hati. Kemudian di sini pet project kita. Kemudian komennya apa? Artisan schedule run. Nah, ini kita bisa lempar aja kalau misalkan ada error ke dev null dan seterusnya gitu. Tambahkan aja add new cron job. Nah, ini otomatis running setelah 1 menit ya. Jadi kalian harap tunggu dulu gitu. Jadi kalau di reload itu nggak langsung sukses ya. Nah, misal di sini aku login side by side ya buat mastiin scheduler kita yang tadi kita set di cron job itu jalan ya. Aku misalkan login sebagai Brock Borer ini, passwordnya password, kemudian kita bisa login ya. Oke, nah ini otomatis ya Brock Borer online. Kemudian kita akan coba kirim chat ya. Kalau misalkan ada delay itu ya karena di sini spesifikasi hostingku yang rendah ya. Kita akan coba misalkan hi. Nah, kita cek ya di sini agak delay aja gitu. Nah, ini otomatis ya udah bisa nih teman-teman. Jadi aplikasi kita udah real time gitu dan udah dipublish di internet ya. Kita udah sukses nih untuk deploy aplikasi kita, aplikasi Laravel kita ke share hosting ya. Jadi sederhana kayak gitu aja. Kalian juga bisa bales misalkan hello. Nah, ini otomatis ya tampil juga untuk animasi typingnya. Nah, misalkan aku send. Nah, ini agak delay karena emang berat ya. Ini playing juga untuk notifnya dan otomatis muncul gitu. Jadi keren banget nih aplikasi yang sudah pernah kita bikin ya di beberapa bulan terakhir. Kita udah sukses untuk deploy di share hosting gitu ya.
Nah, jadi di sini harusnya kita udah selesai ya untuk deploy aplikasi Laravel kita. Oke, jadi buat teman-teman yang bingung, kalian bisa tanyakan aja di kolom komentar. Buat kalian yang suka bisa like aja ya tombol di bawah. Buat teman-teman yang belum subscribe juga boleh ya subscribe biar nggak ketinggalan notifikasi dari channel W2 Learn ya. Jadi aku ucapin terima kasih buat teman-teman yang udah nonton sampai akhir dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.